Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali bisa menjumpai sahabat kampus semua melalui video pembelajaran metode penelitian untuk materi yang ke-11, yaitu validitas dan reliabilitas. Pada video yang lalu, kita telah mempelajari desain penelitian beserta populasi dan sampel penelitian. Desain penelitian yang merupakan blueprint atau rancangan adalah sesuatu yang sangat penting di dalam suatu penelitian. Di dalam cetak biru penelitian yang bersifat strategik tersebut, ditentukan pula instrumen apa yang akan digunakan sebagai pengumpul dan pengolah data. Berbicara mengenai pilihan instrumen pengumpul dan pengolah data, tentu kita akan membahas dua hal yang terkait dengannya, yaitu validitas dan reliabilitas. Keduanya akan menjadi penentu ketepatan pilihan instrumen dalam penelitian kita. Kita masuk ke pengertian validitas. Apa yang dimaksud dengan validitas? Validitas atau validity artinya keabsahan. Secara umum, di dalam penelitian, keabsahan sering dikaitkan dengan instrumen atau alat ukur. Suatu instrumen atau alat ukur penelitian dikatakan valid jika alat tersebut memang dapat mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat pertanyaan yang umum tentang validitas, yaitu apakah alat ukur yang kita kembangkan benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur, sehingga pengukuran dari suatu variabel tertentu dianggap sebagai pengukuran yang valid jika pengukuran tersebut berhasil mengukur konsep atau variabel yang hendak diukur, bukan mengukur variabel yang lainnya. Misalnya, kita ingin mengukur sikap mahasiswa Fakultas Hukum terhadap kegiatan pembelajaran. Maka pertama-tama kita harus mendefinisikan terlebih dahulu konsep mahasiswa Fakultas Hukum ke dalam sebuah definisi operasional. Apa pengertian dari mahasiswa Fakultas Hukum itu? Jika kita mendefinisikan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum itu adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di semester 3, maka kita tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti usia, kecerdasan, pengalaman berorganisasi, dan lain sebagainya. Di seluruh mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 adalah definisi operasional dari mahasiswa Fakultas Hukum. Jadi, alat ukur yang kita kembangkan dikatakan valid jika alat ukur tersebut dikenakan kepada mereka, bukan kepada yang lainnya. Setelah konsep mahasiswa Fakultas Hukum didefinisikan, maka hal kedua yang harus dilakukan adalah mendefinisikan konsep kegiatan pembelajaran. Apa pengertian atau definisi operasional dari kegiatan pembelajaran? Ini juga harus didefinisikan. Apabila alat ukur sikap sebagai alat ukurnya, yang kita kembangkan itu dapat diterapkan kepada variabel-variabel operasional yang sudah kita definisikan tadi, berarti alat ukur tersebut telah mengukur apa yang memang hendak diukur. Pendefinisian konsep ke dalam variabel yang lebih operasional, kemudian variabel tersebut diukur dengan alat ukur yang valid, itulah cara yang dipakai untuk meneliti di dalam ilmu sosial, termasuk nantinya di dalam penelitian hukum. Kita masuk ke jenis-jenis validitas. Ternyata validitas memiliki beberapa jenis. Yang pertama, validitas permukaan atau face validity. Validitas ini adalah validitas yang paling mudah karena tingkat konsep yang hendak diukur kurang abstrak dan sederhana, sehingga tidak memerlukan penjabaran yang rumit untuk dioperasionalkan. Misalnya, konsep prestasi akademik. Jika definisi operasional prestasi akademik adalah kumpulan hasil ujian semester dan indikator atau alat ukur yang dipakai adalah IPK, Indeks Prestasi Kumulatif, nah, pengukuran ini memiliki validitas permukaan karena IPK adalah kumpulan hasil ujian semester. Yang kedua, validitas kriteria, criterium validity. Valid atau tidaknya alat ukur ini terletak pada penggunaan kriterianya sebagai landasan penilaian. Misalnya, konsep status sosial ekonomi yang didefinisikan sebagai suatu kondisi yang dihasilkan 3 indikator: pendidikan, pekerjaan, penghasilan yang mempengaruhi status sosial ekonomi seseorang. Sehingga untuk menilai valid atau tidaknya alat ukur status sosial ekonomi tadi, kita harus melihat rumusan konsep lain yang dipakai dalam status sosial ekonomi yang memiliki indikator yang sama.
Kemudian validitas konstruksi, construct validity. Validitas ini paling tinggi karena diperlukan indikator dan penilaian yang lebih rumit. Misalnya, seorang peneliti menggunakan suatu teori yang menyatakan adanya hubungan negatif antara status sosial dengan prasangka pada orang lain. Apabila status sosial meningkat, maka prasangka menurun. Berdasarkan hipotesis itu tadi, artinya bahwa semakin tinggi kelas sosial seseorang dalam masyarakat, maka akan semakin kecil prasangkanya terhadap golongan-golongan masyarakat tertentu. Baik, sekarang kita masuk bagaimana cara menilai validitas alat ukur. Langkah awal untuk menilai validitas alat ukur suatu penelitian adalah dengan mencari variabel utama penelitian tersebut. Apa variabel utamanya? Selanjutnya merumuskan definisi operasionalnya. Perhatikan tingkat abstraksi konsepnya. Jika abstraksi konsepnya sederhana atau tidak rumit, maka penilaian validitas didasarkan pada validitas permukaan. Itu sudah cukup. Jika abstraksi konsepnya rumit, maka digunakanlah penilaian validitas kriteria. Namun demikian, apabila abstraksi konsepnya sangat rumit, maka yang digunakan adalah validitas konstruk. Kita masuk ke reliabilitas. Reliabilitas atau reliability adalah kemantapan atau suatu keajegan, ketetapan. Dalam penelitian berarti merujuk pada masalah keajegan atau kemantapan alat ukur yang kita pakai. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah alat ukur yang kita gunakan sudah tepat untuk mengukur variabel yang hendak kita ukur? Misalnya, ketika kita menimbang buah jeruk dengan timbangan buah, pada timbangan pertama, 8 buah jeruk ditimbang menunjukkan berat 2 kg. Pada timbangan kedua dengan timbangan yang sama, 8 buah jeruk itu ternyata menunjukkan berat 1,9 gram. Alat ukur atau timbangan buah yang kita gunakan itu tidak dapat dikatakan reliable, karena hasil keduanya tidak sama. Sehingga reliabilitas itu terwujud jika ada 3 hal. Yang pertama, dapat diandalkan, dependability, dapat diprediksi, predictability, dan menunjukkan ketetapan, konstan, ajak, tidak berubah. Jadi kalau 8 buah jeruk tadi ditimbang 2 kilo, timbangan kedua juga harus tetap 2 kilo dengan jumlah yang sama. Begitu, itu namanya reliable. Kemudian apa hubungan antara validitas dan reliabilitas? Validitas merupakan instrumen penilai apakah suatu konsep telah dijabarkan secara benar ke dalam indikator-indikator pada tingkat empirik. Hasil dari penilaian menentukan apakah konsep tersebut telah diukur dengan tepat dan hasilnya yang sesuai. Untuk memastikan bahwa konsep tersebut telah diukur secara benar, maka diperlukan alat ukur yang tepat atau valid. Nah, reliabilitas akan muncul jika alat ukur yang dipakai menunjukkan hasil pengukuran yang tepat dan mantap, sehingga validitas langsung mempermasalahkan kesesuaian antara konsep dengan kenyataan empiris. Sedangkan reliabilitas mempermasalahkan kesesuaian beberapa hasil pengukuran pada tingkat empirisnya. Alat ukur yang valid otomatis dapat diandalkan, akan tetapi alat ukur yang dapat diandalkan belum tentu valid. Penilaian validitas itu cenderung bersifat abstrak atau kualitatif, sedangkan reliabilitas itu lebih konkret karena dapat menggunakan perhitungan kuantitatif. Sekarang kita masuk ke menilai reliabilitas alat ukur. Ada 3 cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menilai reliabilitas alat ukur, yaitu dengan metode ulang, yang kedua metode paralel, dan yang ketiga metode belah dua. Metode ulang. Untuk metode ulang, penilaian reliabilitas dengan cara memberikan alat ukur yang sama pada responden yang sama, tetapi dalam situasi atau waktu yang berbeda. Suatu alat ukur dikatakan reliable tinggi jika hasil dari 2 pengukuran itu sama. Aspek reliabilitas yang ditekankan adalah kemantapan alat ukur. Misalnya, kita menanyakan pendapat 50 orang mahasiswa Fakultas Hukum berikut ini. Untuk menciptakan suasana kondusif di kelas, kita harus memulainya dengan mengkondisikan diri kita sendiri untuk tidak ngobrol. Ada pilihan setuju dan ada pilihan tidak setuju. Ternyata ada 25 mahasiswa yang menjawab setuju dan 25 sisanya menjawab tidak setuju. Kemudian, sebulan berikutnya ditanyakan kembali, hasilnya 30 mahasiswa setuju dan hanya 20 yang tidak setuju. Kedua hasil penelitian dapat ditabulasikan ke dalam tabel berikut. Bisa kita lihat tabelnya. Jadi terdapat perubahan jawaban responden, yakni mahasiswa yang pada pengukuran 1 menjawab tidak setuju, pada pengukuran yang kedua berubah menjawab setuju. Demikian pula sebaliknya. Nah, perbedaan hasil pengukuran di atas menunjukkan bahwa
alat ukur yang kita gunakan tidak reliable karena tidak ada kemantapan, tidak ada ketetapan di situ. Nah, metode ulang ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, menyamakan kondisi pengukuran 1 dan pengukuran 2 sehingga sama persis bukanlah hal yang mudah. Kemudian gejala konsep yang diukur bisa berubah-ubah, dan yang ketiga, kecepatan responden dalam memahami pertanyaan juga bisa ikut berubah atau bergeser. Kemudian yang kedua, metode paralel. Metode paralel yaitu metode pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan dua cara. Pertama, pengukuran dilakukan oleh dua orang peneliti dengan menggunakan satu alat ukur yang sama. Alat ukur yang digunakan dikatakan reliable jika hasil yang diperoleh oleh kedua orang peneliti tersebut persis sama. Kedua, pengukuran dilakukan dengan satu orang peneliti, tetapi menggunakan alat ukur yang berbeda. Alat ukur yang digunakan dikatakan reliable jika hasil pengukuran dari kedua alat ukur tersebut sama atau persis. Ini namanya metode paralel. Kedua cara tersebut, baik cara pertama dan cara kedua dalam metode paralel, mengukur konsep yang sama, menggunakan kelompok responden yang sama, dan dilaksanakan pada waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, ada metode belah dua. Metode ini membagi alat ukur menjadi dua bagian. Masing-masing bagian mengukur satu konsep yang sama. Artinya, setiap bagian harus terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang homogen. Hasil pengukuran dari kedua bagian alat ukur tersebut kemudian dikorelasikan, dipertautkan. Jika hasil pengukuran kedua bagian alat ukur tersebut memiliki korelasi yang tinggi, maka alat ukur tersebut dapat dikatakan reliable. Demikian pula sebaliknya. Pembelahan alat ukur menjadi dua bagian merupakan titik rawan yang harus diperhatikan dalam metode ini. Ada beragam cara dalam membelah alat ukur, yakni bisa dibelah menjadi dua secara random, bisa dibelah menjadi dua bagian atas dan bawah, serta dikelompokkan menjadi kelompok genap dan kelompok ganjil. Nah, metode penelitian reliabilitas mana yang akan dipilih sangat tergantung pada teknik pengumpulan data yang kita pilih. Jika data dikumpulkan dengan teknik wawancara, maka metode paralel itu lebih tepat digunakan. Penelitian tentang sikap yang tadi, yang datanya dikumpulkan dengan menggunakan skala sikap, akan lebih tepat jika reliabilitasnya diukur dengan metode belah dua. Oke, kita sudah sampai di kesimpulan perkuliahan atau video yang ke-11. Kesimpulan yang pertama, validitas atau validity artinya keabsahan. Suatu instrumen atau alat ukur penelitian dikatakan valid jika alat ukur memang dapat mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas atau reliability artinya kemantapan atau suatu keajegan. Dalam penelitian berarti merujuk pada masalah keajegan atau kemantapan alat ukur yang kita pakai. Kesimpulan yang ketiga, validitas dan reliabilitas keduanya akan menjadi penentu ketepatan pilihan instrumen dalam penelitian kita atau pilihan alat ukur dalam penelitian kita. Yang keempat, alat ukur yang valid otomatis dapat diandalkan, akan tetapi alat ukur yang dapat diandalkan belum tentu memiliki validitas. Yang terakhir, yang kelima, terdapat 3 cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menilai reliabilitas alat ukur, yaitu dengan metode ulang, metode paralel, dan metode belah dua. Ini kesimpulan perkuliahan atau video kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu di video berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.